kelas 7. Nah, di sini Miss Noni ingin menjelaskan bab selanjutnya, yaitu segi 4. Ini termasuk kategori geometri dan pengukuran. Nah, di segi 4 ini kalian akan mempelajari persegi panjang, persegi, keliling dan luas persegi panjang, penerapan persegi panjang dan persegi, jejer genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Nah, selanjutnya kita memasuki persegi panjang. Ya. Nah, di persegi panjang ini kita harus menentukan luas persegi panjang sama kelilingnya. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kemudian untuk kelilingnya itu 2 dikali P tambah L, atau bisa juga 2P ditambah 2L ya. Nah, persegi panjang gambarnya seperti apa? Ini geser ke sini. Nah, ini adalah gambar persegi panjang ya. Yang ini. Ini gambar persegi panjang. Nah, jadi ini adalah panjangnya, ini lebarnya. Oke. Nah, kita ke latihan soal ya, contoh soal. Nomor 1. Nah, ini ada gambar persegi panjang ABCD. Nah, kita lihat diketahui panjang AD Y ditambah X. Kemudian panjang AB 2X ya, sentimeter. Nah, pada gambar di atas ABCD adalah persegi panjang. Nah, panjang AB tadi udah diketahui ya, 2X, BC di sini BC ya, 17 cm. Tulis sini 17 cm. Kemudian DC 24 cm. Nggak kelihatan guys, aduh kameranya. 24 cm. Dan AD Y ditambah 8 cm. Oke, pertanyaannya adalah tentukan nilai X. Nah, X tadi ada di A, AB 2X. Nah, kita cari nih X-nya berapa ya. Nah, kalian gak usah pusing-pusing. Lihat deh, panjang AB ini sejajar dengan panjang si DC atau CD ya. Nah, di sini diketahui ini 24. Berarti 2X ini juga hasilnya harus 24. Yang ditanya X-nya 2 dikali berapa biar hasilnya 24. Tinggal kita tulis dulu deh di sini. Yang A. Nilai X. Nah, tadi kan 2X sama dengan 24. X-nya berapa? Berarti 2 dikali berapa hasilnya 24. X sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12 cm. Kalian juga boleh langsung aja 2 dikali berapa hasilnya 24. Berarti 2 dikali 12 hasilnya 24. Itu ya. Ini untuk menentukan si X. Next kita ke soal yang B. Yang B. Tentukan nilai Y. Nah, kita lihat di soal nilai Y. Nah, di soal yang diketahui yang ada variabel Y itu adalah si panjang AD. Y ditambah 8 ya. Yang ditanya si Y-nya berapa? Kita lihat lebar AD nih, AD kan sisinya sama nih dengan si BC. Ini lebar ya, kalau yang ini kan panjang. Nah, lebar AD sama dengan lebar si BC. Nah, BC diketahui nih 17 cm. Berarti lebar AD-nya berapa? Y ditambah 8. Berapa ditambah 8 biar hasilnya 17 cm. Jadi ini hasilnya harus sama ya. Gitu. Nah, berarti nilai Y diketahui kan Y ditambah 8 sama dengan 17. Maka si Y tinggal kita kurangin aja. Atau kalian boleh berapa tambah 8 hasilnya 17. Gitu. Y sama dengan 17 dikurang 8.
Y sama dengan 9. Itu ya. Gimana? Mudah kan? Next, kita ke pertanyaan berikutnya yang C. Tentukan luas persegi panjang. Nah, tadi ketahui ya, panjangnya itu 24, lebarnya 17. Nah, luasnya tinggal kalikan. Panjang dikali lebar. Oke. (24 dikali 17). Hasilnya adalah 408 cm persegi. Nah, mudah kan? Kita ke soal berikutnya. Hitunglah keliling persegi panjang yang berukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Keliling berarti yang mengelilingi ya. Kita gambar. Nah, ini persegi panjang ya, kita gambar. Nah, kan yang ditanyakan adalah kelilingnya. Kita tulis ya, panjangnya 10, lebarnya 6. Keliling persegi panjang, itu kalian bisa pakai yang tadi ya, 2 dikali P tambah L. Nah, atau kalian gak usah pusing-pusing, ini tinggal tambahin aja nih. Panjangnya kan sama ya, 10 sama 10. Ini lebarnya sama-sama 6. Tinggal kita tambahkan, totalnya adalah 32. Nah, kalau kalian menuliskan menggunakan yang rumus 2 kali P tambah L, sama aja. Karena kan 2 kali P tambah L. P-nya ini ada 2. Lebarnya juga ada 2. 2 dikali panjangnya 10, lebarnya 6. 2 dikali 16, 32. Lanjut ke nomor 3. Keliling sebuah persegi panjang adalah 48 cm dan lebarnya 10 cm. Hitunglah panjangnya. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah kelilingnya, kalau ini yang ditanya adalah panjangnya. Kita buat persegi panjangnya. Nah, tadi di soal diketahui lebarnya 10. Yang ditanya adalah si P-nya ini berapa? Sementara diketahui kelilingnya adalah 48 cm. Nah, bagaimana untuk menentukan si panjangnya? Kalian boleh pakai yang K sama dengan 2 kali P tambah L. Atau boleh juga seperti ini. Ini 10. Berarti sebelah sini juga 10 kan lebarnya. Ini panjangnya yang ditanyakan. Panjangnya berapa? Nah, di sini kan harus totalnya itu 48. Ini 10 tambah 10 aja udah 20. Sisanya adalah 48 kurang 20, 28 kan? Berarti tinggal dibagi 2 ini. Maka panjangnya adalah 14. Coba kalau kita pakai ini deh, 2 dikali P tambah L keliling 48, 2 dikali P ditambah lebarnya 10. 48 sama dengan 2 kali P tambah L, berarti 2P ditambah 20 ya. Tinggal kurang deh, 48 kurang 20 sama dengan 2P. Sisanya adalah 28. P sama dengan 28 bagi 2, 14. Nah, kalau kalian males pakai cara yang panjang ini, kalau secara logika kita lihat deh di gambarnya. Sini ada 10, sini ada 10, kan 20 kan? Nah, sementara total harus 48, sisanya adalah 24, tinggal 28, tinggal dibagi 2, 14, 14, maka panjangnya adalah 14. Nah, ini untuk pembuktiannya ya. Next, kita selanjutnya ke persegi. Nah, persegi bentuknya seperti kalian lihat nih, bingkai. Jadi persegi ini memiliki sisi yang sama panjang, oke? Nah, jadi berarti ukuran yang ini sama dengan ini. Ya. Nah, untuk menentukan luasnya itu tinggal kita kalikan sisi dikali sisi. Misal contohnya sisinya 5, berarti 5 dikali 5, 25. Nah, untuk menentukan kelilingnya, karena sisinya ada 4,
berarti tinggal dikalikan 4 dikali sisi. Misalnya sini 5, berarti 5 dikali 4 atau 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, itu sama aja. Next, kita ke contoh soal ya, kita lihat. Nah, di sini ada gambar persegi ABCD. Pada persegi ABCD di atas diketahui panjang sisi AB sama dengan 12 cm. AB 12 cm, berarti udah jelas ya, AD juga 12, DC 12, BC 12. Nah, pertanyaannya, jika panjang AB X ditambah 4, tentukan nilai X. Tadi di soal sudah diketahui nih, si AB itu adalah 12 cm. Nah, jika AB-nya X ditambah 4, berarti berapa ditambah 4 biar hasilnya 12. Gitu. Ayo kita tulis. X ditambah 4 sama dengan 12. Berapa ditambah 4 hasilnya 12? Tinggal kita kurangin aja. X sama dengan 12 dikurang 4. Maka X sama dengan 8. Ya. Itu untuk menentukan nilai X. Selanjutnya, yang B. Jika besar sudut AOB 3Y derajat, tentukan nilai Y. Lihat di gambar sudut AOB. AOB diketahui 3Y. Ya. Tentukan nilai Y. Kita lihat, ini membentuk segitiga apa? Diagonal AC, nih kita perhatikan ya. Diagonal AC dan diagonal BD ini tuh berpotongan, membentuk sudut siku-siku. Nih, siku-siku di sini nih. Nah, berarti kalau si AOB ini adalah 3Y, siku-siku berapa derajat sudutnya? 90 derajat kan? Nah, maka 3 dikali berapa hasilnya? 90. Oke. 3Y sama dengan 90 derajat. Y sama dengan 90 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Itu adalah si Y ya, nilai Y. Next, kita ke C. Pertanyaan yang C. Tentukan luas persegi tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, luas itu adalah sisi dikali sisi. Nah, tadi diketahui di soal, sisinya berapa? Lihat. Nah, AB 12. Berarti luasnya tinggal kita kalikan deh, 12 dikali 12. Hasilnya adalah 144 cm persegi. Oke, kita ke soal berikutnya tentang persegi. Nah, di sini ada gambar persegi ya. Persegi PQRS. Berapakah keliling persegi PQRS? Nah, keliling itu yang mengelilingi. Ya, berarti kalian bisa tambahkan 7,5 tambah 7,5 tambah 7,5 tambah 7,5. Atau, ini kan sisinya ada 4. Tinggal 4 dikali 7,5. Hasilnya adalah 30 cm. Jadi kalau keliling satuannya cm ya. Next, kita ke jajar genjang. Nah, lihat ke bawah. Nah, ini gambar jajar genjang ya. Jadi jajar genjang itu ada alas dan ada tinggi. Maka untuk menentukan luas jajar genjang, alas dikali tinggi. Oke, kita ke latihan soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar. Ini ada gambar jajar genjang PQRS. Nah, diketahui nih pada jajar genjang PQRS yang diagonalnya berpotongan di O, nih di O.
Jadi ini diagonal yang PR berpotongan nih sama SQ di titik O ini. Ya. Diketahui panjang PQ sama dengan 8 cm. PQ, panjang PS 6 cm. QS 7 cm. Nih QS ya, dari sini ke sini 7 cm. Dan sudut QPS 58 cm. Tentukan panjang QR. Lihat QR. Nah, QR ini sisi-sisi yang berhadapan sama panjang ini sama mana? Si PS. Nah, maka QR udah jelas, yaitu 6 cm. Oke, kita tulis ya. QR sama dengan PS, yaitu 6 cm. Pertanyaan berikutnya, yang B. Tentukan panjang QO. Nah, lihat di soal. Diketahui QS itu 7 cm. QS 7 cm. Nah, QO berapa? Berarti setengah dari 7 cm. Ini dibagi 2 nih. Ya, jadi yang B kita tulis QO sama dengan setengah atau 1/2. 1/2-nya dari si QS. Setengah dikali 7. Hasilnya adalah 3,5 atau boleh penulisannya 3/1/2 cm. Next, yang C. Nah, tentukan besar sudut QRS. Kita lihat gambar. QRS. QRS. Nah, sudut QRS ini dia berhadapan sama besar dengan sudut siapa nih? Lihat di hadapannya. Yaitu sudut QPS ya. Jadi ini sama nih. Oke, berarti besar sudutnya sama. Kita tulis yang C. Sudut QRS sama dengan sudut QPS, yaitu 58 derajat. Oke. Next, kita ke soal berikutnya. Nah, lihat gambar. Ini adalah gambar jejer genjang. Nah, di sini sudah diketahui dari A ke B 9 cm. Kemudian dari B ke C 13 cm, B ke E 5 cm, C ke E 12 cm. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, pertanyaannya, hitunglah luas jajar genjang. Nah, tadi sudah Miss bahas ya, luas itu adalah alas dikali tinggi. Nah, alas dikali tinggi. Jadi ini alasnya, ini tinggi. Jadi kita langsung aplikasikan aja di soal ini. Berarti luas jajar genjang alas dikali tinggi. Alasnya di soal AB atau AE. Nah, lihat jajar genjangnya adalah si ini nih, ini. Ya, ini kita pakai garis bantu aja untuk mencari si tingginya, ya. Nanti di bab Pitagoras akan kita bahas. Nah, alasnya AB 9 dikalikan dengan tingginya. Tingginya berapa sih tuh? 12. Nah, 9 dikali 12 hasilnya adalah 108 cm persegi. Oke. Next, kita ke belah ketupat. Yeay, udah kayak mau lebaran. Gambar ketupat. Nah, belah ketupat ya, ini bentuknya seperti ketupat ya.
belah ketupat itu untuk menentukan luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Tuh, jadi ada 2 diagonal. Kemudian kelilingnya tinggal kita kalikan 4 dikali sisi, atau bisa juga kita tambahkan semua kelilingnya. Nah, semua sisinya. Oke, kita ke contoh soal ya. Nah, panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Hitunglah yang A, keliling belah ketupat. Nah, tadi diketahui di soal sisi-sisinya itu adalah 13 cm. Nah, berarti kelilingnya sini ya. 13. Nah, berarti kan sisinya ada 4 kan? Berarti tinggal kita kalikan 4 dikali 13. Oke, kita tulis dulu. Yang A. 4 dikali 13. Hasilnya adalah 52 cm. Oke, kita next ke yang pertanyaan yang B. Hitunglah luas belah ketupat. Nah, luas itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, di sini diketahui di soal panjang diagonalnya ada 10 dan 24. Tinggal kita kalikan. L sama dengan setengah dikali, boleh kita tulis dulu D1 kali D2. Nah, setengah dikali D1 10, D2 24. Bisa kita coret ya. 24 bagi 2, 12. Hasilnya adalah 120 cm per segi. Gampang kan? Mudahnya matematika. Oke, sekarang kita lanjut ke layang-layang. Nah, layang-layang untuk menentukan luasnya setengah dikali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini gambar layang-layang ya. Jadi yang dimaksudkan dengan diagonal, ini diagonal 1, ini diagonal 2 ya, atau boleh dibalik sama aja, tergantung ukuran. Oke, di soalnya di sini luas sebuah layang-layang diketahui adalah 104 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 16, hitunglah panjang diagonal yang lain. Nah, tadi layang-layang itu memiliki 2 diagonal kan? Nah, di sini diketahuinya si luasnya, bukan kita untuk mencari luasnya ya, tapi kita mencari panjang diagonal yang satunya. Oke, kita tulis ya. Berarti kan luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Nah, luasnya kan sudah dikasih tahu 104 cm persegi. Kita tulis 104 sama dengan setengah dikali. Nah, tadi diketahui diagonal salah satunya itu adalah 16 cm. Boleh kita tulis di diagonal 1. 16 dikalikan. Nah, diagonalnya kan yang ditanya nih. Kita tulis di sini D2 aja. Gitu. Boleh diganti X, bebas. Nah, sekarang kita hitung ya. 104 sama dengan setengah dari 16. Itu artinya 16 dibagi 2. 8 kali D2 atau 8D2. Yang ditanyakan adalah D2. Berarti D2 sama dengan 104. Ini kan 8D2 itu dikali ya, berubah jadi dibagi 8. Berkalian pindah ruas menjadi bagi. Ini posisinya boleh ditukar, D-nya sebelah sini, boleh sebelah sini. Oke, berarti D2 sama dengan 104 dibagi 8. Hasilnya adalah 13 cm. Gimana? Mudah kan? Mudahnya matematika. Sekarang kita lanjut ke trapesium. Nah,
Untuk menentukan luas trapesium, itu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi ya. Kita lihat gambarnya. Buka. Nah, maksudnya jumlah sisi sejajar itu yang sisi yang ini nih, yang bagian atas ini dengan yang bawah ini sejajar ya. Nah, kemudian ini adalah tinggi. Tuh. Oke, langsung aja kita ke latihan soal nomor 1. Hitunglah luas trapesium pada gambar di atas. Nah, perhatikan deh. Di situ diketahui jumlah sisi sejajar itu ada 14 dan 25. Berarti kita jumlahkan atau kita tambah. 14 ditambah 25, kemudian dibagi 2 kali tinggi. Kita tulis guys. LT, luas trapesium. Boleh seperti itu. Jadi 14 ditambah 25 dibagi 2 dikalikan dengan tingginya di soal itu 17. Nah, 14 ditambah 25 kan 39. Kita tulis boleh. 39 dibagi 2 kali 17. Hasilnya adalah 39 bagi 2, 19,5 dikali 17, hasilnya 331,5 cm persegi. Oke, gimana? Mudah kan? Next kita ke soal nomor 2. Nah, ini juga gambar trapesium ya. Di sini udah jelas nih jumlah sisi sejajarnya sama tingginya. Tapi yang ditanyakan adalah keliling. Nah, keliling itu adalah yang mengelilingi. Nah, sisi-sisinya nih A ke B ini ada 19, D ke C ini ada 7. Nah, A ke D belum ada kan? Berarti ini kita cari ya. Kita cari dulu. Begitupun dengan B ke C. Nah, ini sama karena di sini ada tanda ini, berarti ini artinya sama ya sisinya. Nah, kita buat dulu di sini. Oke. Untuk nomor 2, kita mencari sisi miring si AD. Nah, ini kalau kita pecah ini menjadi segitiga. Siku-siku kita buat dulu di sini. Nah, di sini ada 8. Di sini yang ditanya. Nah, di sini berapa? Perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini ada 7 cm. Di sini kan dari ujung ke ujung 19 cm. Nah, ini kita buat garis bantu juga nih sebelah sini. Nah, atas kan 7 nih. D ke C 7 kan. Nah, berarti E ke sini itu juga sama 7. Sementara dari A ke B ujung ke ujung itu 19. Di sini udah ada 7. 19 kurang 7 12 kan. Berarti tinggal dibagi 2. Di sini ada angka 6 sama 6. Coba kita tambahkan. Betul atau tidak? 19. 6 tambah 7 tambah 6. 19. Oke. Berarti di sini adalah 6. Ini kita pakai Pitagoras ya untuk mencari sisi miring ini. Nah, kalau pakai Pitagoras untuk menentukan sisi miring itu ditambah ya. Tinggi ini sama alas ditambah. Akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64. 8 pangkat 2 64 ditambah 6 pangkat 2 36. Ditambahkan hasilnya 100. Akar 100 adalah 10 cm. Dapat deh di sini sisi miringnya adalah 10. Nah, yang ditanya adalah keliling ya, keliling A, B, C, D. Ini ada 19, 7. Di sini tadi kita udah ketemu 10, 10. Udah deh, kita tinggal tambahkan aja. Maka kelilingnya sama dengan 19 tambah 7 tambah 10 tambah 10. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Di sini 10, di sini juga 10. Nah, hasilnya adalah 46
6 cm. Gimana? Mudah kan? Mudahnya matematika.